Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Tema renungan kita, kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah Daud dimulai dari seorang pemuda biasa, bahkan dianggap rendah, yang sedang menggembalakan domba di padang Yudea. Akan tetapi Tuhan memilih dia menjadi raja menggantikan Saul. Meskipun Daud sudah diurapi, dia tidak langsung menerobos masuk ke istana, tetapi dia tetap menggembalakan kambing domba sampai Tuhan menaikkan dia tepat pada waktunya menjadi raja. Akhirnya, Daud pun dipanggil ke istana, tetapi untuk menghibur Raja Saul. Lalu kemudian, ketika ada musuh menyerang, yaitu bangsa Filistin, Daud tampil dengan gagah berani dan mengalahkan Goliat. Kemenangan Daud justru menyusahkan Raja Saul. Yang terjadi bahwa Saul benci kepada Daud dan ingin membunuhnya. Namun Daud tidak mau membalasnya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan dan benar-benar merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Babak berikutnya, ketika Daud menjadi raja, dia pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Daud melewati bulan-bulan yang menggelisahkan dalam kematian rohani. Hingga datanglah Nabi Natan untuk memberi peringatan kepada raja karena dosanya. Dengan cerdik, Natan memancing Daud untuk menghakimi dirinya sendiri melalui sebuah kisah orang kaya yang merampas domba satu-satunya dan yang paling disayangi milik seorang miskin. Lalu menyajikannya menjadi santapan beberapa tamu penting. Lalu dengan murka, Daud menyuruh agar orang kaya itu mendapat hukuman atas kekejamannya. Apa yang dikatakan Natan? Natan memberitahu Daud, "Engkaulah orang itu." Dan raja menjawab, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel 12 ayat 13. Daud tidak menyangkal. Dia tidak membela diri. Dia tidak berdalih. Tanpa tawar-menawar atau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Tidak seperti itu. Ia tidak mengecilkan dosa itu. Ia tidak menyalahkan sang pembawa pesan. Ia tidak bersembunyi di balik pekerjaannya atau jabatannya sebagai raja. Dan dia tidak berusaha membedakan antara kehidupan pribadi dan kehidupan publiknya sebagai seorang raja yang populer. Tetapi dengan rendah hati, Daud menerima teguran itu. Menerima tanggung jawab penuh atas kesalahan yang ia perbuat. Dan buah kerendahan hatinya dituliskan di dalam Mazmur 51. Dia sungguh merasa berdosa dan mengalami hancur hati. Daud menyadari kelemahannya, egoisnya, kecerobohannya, kemunafikannya. Dan Daud menyesali dosanya serta mau bertobat. Dengan rendah hati dia terbuka terhadap teguran dan bersedia menerima tanggung jawab atau konsekuensi dosanya. Saya kira ini sangat penting. Bukti kesadaran dan kerendahan hatinya yang sungguh-sungguh. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kerendahan hati memilih respons yang lembut atas kritik ataupun teguran atas kesalahan.
Kerendahan hati berarti tahan sekalipun dalam penderitaan. Sabar menghadapi kesulitan, bahkan olok-olok ataupun hinaan. Kerendahan hati membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebuah jawaban yang lembut terhadap amarah. Kerendahan hati tidak membela diri, melawan berbagai serangan terhadap harga dirinya, atau tidak mencari pembenaran diri sendiri. Kerendahan hati berarti berserah kepada kontrol dan kedaulatan Allah. Setiap hari bisa terjadi peperangan antara dosa kesombongan dan kerendahan hati yang langka. Kita jarang mengakuinya, enggan mengungkapkannya. Satu-satunya manusia yang mampu mengalahkan musuh kesombongan adalah anak Allah yang dengan sederhana berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Itulah kata Yesus Kristus, anak Allah. Ajakan untuk berjalan bersama Allah adalah ajakan untuk menjadi rendah hati. Pertanyaannya, maukah kita berjalan bersama Allah dan beristirahat atau rest di dalam Dia? Mari kita tetap merendahkan hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kami memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh, dengan menyadari serta mengakui siapa kami dan juga kekurangan serta kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mau merendahkan hati, sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.